Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembali lagi ya, kali ini untuk sesi yang kedua di PowerPoint slideshow yang kedua ya. Kita akan membahas tentang seni fotografi ya. So, what is photography? Kita lihat sesi slide selanjutnya. Fotografi saya ambil dari Wikipedia ya. Fotografi dari bahasa Inggris atau photography yang berasal dari kata Yunani yaitu photos, cahaya, bermakna cahaya, dan grafo bermakna melukis atau menulis, adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera ya. Nah, tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Jadi, kita akan berkenalan juga dengan teknik fotografi. Terus ada field of view dan juga sudut pengambilan gambar. Ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah teknik fotografi. Saya akan langsung ambil contoh gambarnya. Nah, ya, yang pertama untuk teknik fotograf yang pertama adalah zooming. Nah, zooming ini adalah sebuah teknik yang membuat sebuah objek utama itu terlihat jelas, sementara backgroundnya itu terlihat kabur ya. Dan teknik ini berfungsi untuk mempertegas objek dan membuatnya makin mencolok. Terus yang kedua adalah teknik panning. Nah, pada teknik ini objek yang bergerak akan terlihat tajam, sementara background yang diam justru terlihat kabur gitu ya. Jadi harus mengikuti objek ketika membidik, dan untuk mendapatkan foto secara maksimal, gunakan speed rendah 8 hingga 60 dan pakailah trik. Teknik ketiga adalah teknik freezing. Teknik ini merupakan teknik memotret benda bergerak yang menggunakan kecepatan sangat tinggi, dan teknik ini seolah membekukan gerakan benda tersebut ya. Dan hasil dari teknik ini berupa objek yang terlihat tajam saat ia sedang bergerak. Seperti pada contoh di sini ya, ini gelembung balon ya, kemudian dipecahkan dan pas momennya dijepret di foto ya. Itu teknik ketiga atau teknik freezing. Kemudian yang berikutnya adalah teknik makro. Teknik foto makro ini merupakan sebuah teknik memotret dalam jarak yang sangat dekat sehingga objek terlihat sangat besar, dan teknik ini biasa menggunakan teknik jenis makro ya. Nah, bedanya sama zooming, kalau zooming itu di zoom ya. Kalau makro ini layarnya lensanya didekatkan ya. Ya, hampir mirip zooming sama makro ya. Kemudian yang kelima adalah teknik siluet. Nah, seperti pada penjelasan PPT yang pertama, yaitu siluet ini termasuk jenis seni rupa 2D ya. Bisa yang tradisional melalui lukisan atau gambaran, bisa juga melalui fotografi. Nah, siluet artinya bayangan. Sebuah sebutannya seperti sebutannya ini, foto siluet hanya berupa bayangan, dan siluet merupakan objek yang menutupi cahaya sehingga ia diterangi dari belakang secara total gitu ya. Nah, aturan dasar dari foto siluet ini adalah objek harus benar-benar terlihat hitam, tidak ada kejelasan dari bentuknya gitu ya. Dan ini artinya tidak ada berkas cahaya pun yang menerobos masuk di objek tersebut gitu ya. Seperti pada contoh di layar, sumbernya juga saya cantumkan ya. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik bulb ya. Nah, kecepatan terana dapat diatur sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dilakukan dengan menahan tombol pelepas rana dengan lebih lama, dan dapat digunakan kabel rilis juga, dan bisa menggunakan tripod ya. Kalau yang seperti pada contoh ini saya nggak pakai tripod, cuman apa kemarinnya menunya ini speed juga rasanya saya lupa. Malah kalau pas moto ini ya, karena ini diambil pas beberapa bulan lalu saat mengikuti kontes atau kompetisi fotografi, saya tidak menang, belum rezeki ya. Ini salah satu bulb atau disebut juga light painting ya. Kalau di handphone juga ada sekarang. Jenis yang mana ya, saya lupa itu. Ada bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan kamera profesional ya. Jadi itu 6 teknik fotografi. Kemudian kita beranjak ke field of view. Field of view ini merupakan komposisi umum yang dilihat dari ukuran jarak lensa ke objek. Artinya sebuah objek dapat dipotret dengan jarak yang sangat dekat, jauh, atau sangat jauh. Dan berikut ini jenis-jenis field of view yang umumnya. Field of view yang umumnya digunakan yang pertama adalah extreme close up ya.
Extreme close-up ini objek dipotret dengan jarak yang sangat-sangat dekat sehingga detail objek seperti tekstur dan kerut wajah terlihat jelas ya, seperti pada contoh di layar PPT kita ya. Ini salah satu contoh foto dari extreme close-up. Field of view yang kedua adalah headshot ya. Nah, headshot ini batasan fotonya ialah dari atas kepala hingga dagu, dan kebetulan yang dicontoh ini sebenarnya saya gambarnya portrait bukan landscape ya, karena ditaruh di PPT dia menjadi kayak landscape gitu. Sebenarnya dia dari atas kepala sampai dagu gitu ya. Ini habis make up, kemudian saya abadikan ya fotonya. Ada efek ring light juga di situ karena menggunakan ring light depannya. Ini hanya menggunakan kamera handphone. Kemudian field of view yang ketiga ialah close up. Close up objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga dagu ya. Nih seperti ini contohnya. Kurang lebih selfie juga ya. Selfie juga termasuk bisa menggunakan gaya field of view yang close up kayak gini biasanya ya. Kemudian ada medium close up. Medium close up batasan foto dengan komposisi ini adalah dari atas kepala hingga dada ya. Ini mohon maaf kualitas gambarnya yang saya download kurang begitu bagus ya, jadi pas ini jadi pecah-pecah seperti ini. Oke, yang kelima ada mid shot. Mid shot ini objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga pinggang ya, disebut juga dengan foto setengah badan kayak gitu. Terus yang keenam adalah medium shot. Medium shot ini objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga lutut, dan foto ini juga disebut dengan foto 3/4 badan. Terus yang ketujuh ialah full shot. Objek pada komposisi ini dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga ujung kaki. Foto ini juga disebut dengan foto seluruh badan ya. Dan biasanya selain foto untuk formulir ya, foto ini ada yang disebut juga foto seluruh badan atau disebut full shot ya, dari ujung kepala sampai kaki gitu. Nah, yang terakhir, field of view yang terakhir ialah atau yang ke-8 ada long shot. Nah, pemotretan diambil dengan jarak yang sangat jauh dari objek. Foto yang dihasilkan akan memiliki porsi background yang sangat banyak, sementara objek utama ini terlihat kecil. Misalnya objek utamanya ada matahari atau gunung di sini ya. Jadi karena dia diambil dengan long shot ya, nggak jauh, jadi backgroundnya terlihat sangat banyak, luas kayak gitu ya. Oke, kemudian kita setelah field of view kita ke sudut pengambilan gambar. Ini contohnya ya. Nah, sudut pengambilan gambar ini merupakan cara pandang atau posisi kamera saat melakukan pemotretan ya. Terdapat 3 sudut pengambilan gambar yang dikenal secara umum, yang umumnya ya. Tapi kalau di zaman sekarang sudah banyak macam-macam kayak gitu ya untuk sudut pengambilan gambar, dan umumnya seperti ini ada 3. Yang pertama adalah bird eye. Bird eye ini merupakan sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera berada di atas objek ya. Biasanya ini juga disebut dengan top shot ya. Kalau moto makanan atau moto apa lagi ya, benda, buku kayak gitu, dan macam-macam objek tertentu ya, objek apa aja. Terus kameranya itu berada di atas, tidak miring ya, pas kayak gitu, berada di atas objeknya ya. Dan biasanya untuk ambil bird eye ini kita harus berdiri ya, ataupun duduk bisa, ataupun bisa menggunakan tripod, tapi tripodnya kameranya jadinya ke bawah gitu ya. Terus yang kedua adalah eye level. Eye level merupakan sudut pandang normal yang memposisikan kamera sejajar dengan objek ya. Ini sebenarnya saya potretnya dengan bukan landscape ya, tapi potret kemarin di Hotel Wansa pas makan pagi. Kebetulan pudingnya enak ya, saya foto aja ya. Dan ini hasilnya ya. Kamera handphone saja ini ya, sejajar dengan objek. Kemudian jadilah foto yang di layar ini ya. Ini menggunakan teknik eye level. Kemudian yang ketiga adalah frog eye, merupakan sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera berada di bawah objek ya. Jadi ngambilnya dari bawah kayak gitu. Nah, ini ceritanya pohon sakura palsu yang ada di Luansa Hotel lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Terus saya foto karena saya tingginya cuma 150 ya cm, menggunakan HP juga ini. Dan saya fotonya dari bawah kayak gitu ya, hasilnya seperti ini ya. Blur di belakang
ya, agak bokeh ya, fokus ke bunganya. Sebenarnya ini portrait juga bukan landscape ya, karena dimasukkan ke PPT jadi seperti ini. Oke, jadi itu 3 sudut pengambilan gambar, ada bird eye, eye level, sama frog eye. Mungkin selama ini kalian suka moto tapi nggak tahu tekniknya, tapi setelah saya jelaskan tadi, ternyata kalian jadi tahu itu ternyata teknik yang selama ini kalian gunakan ya. Ya mungkin juga kalian udah pernah mengikuti kelas fotografi dan yang lainnya ya, atau juga salah satu dari kalian merupakan fotografer profesional ya. Yang mungkin selain jadi pelajar, kalian adalah mempunyai pekerjaan sebagai fotografer atau videografer ya. Dan berikutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu jenis kamera. Ini ada kamera obscura dari Wikipedia ya tentang fotografi. Ada kamera analog. Kamera analog ini kalau kita sebut itu two-style ya, yang pakai baterai, terus pakai apa itu namanya, saya lupa, yang rolling itu ya. Kalau zaman dulu two-style. Dan ini kamera analog juga masih dipakai sekarang, karena kalau sekarang terkesan estetika kalau misalnya ngambilnya dengan benar ya. Dan di luar negeri, dalam negeri juga kamera analog ini dipelajari di universitas ya, di beberapa kampus ya. Terus ada box kamera, kamera brownie, cinematography, digital kamera, kamera folding, dan lain-lainnya ya. SLR itu single lens reflex ya, kemudian ada TLR twin lens reflex, ada view kamera dan lain-lain juga. Sekarang juga perkembangan jenis kamera itu banyak sekali ya. Kalau dulunya SLR, DSLR, sekarang ada mirrorless, terus kamera juga lensanya macam-macam ya. Dan sekarang ada juga disebut kamera, bukan kamera makro ya, tapi kamera yang lebih pendek itu disebutnya kamera fix ya, kayak gitu. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari berbagai teknik, sudut pengambilan gambar sama field of view, kita ke tugas pertama kalian ya. Di info tugas ini, seperti kalian lihat pada layar, cek KI 3 dan KI 4 maksud saya di kelas e-learning seni budaya masing-masing. Di KI 3 ini kalian nanti akan membuat dan mengetik di Microsoft Word puisi singkat tentang gambar yang diambil, cukup 1-2 bait saja dalam bahasa Indonesia. Kemudian beri nama file Microsoft Word-nya dengan format nama lengkap, garis mendatar, asal kelasnya ya. Kemudian upload ke KI 3 tugas puisi foto. Terus KI 4-nya keterampilannya yang tadi pengetahuan, KI 3. KI 4-nya gunakanlah ponsel pintar kalian dengan berapapun itu megapikselnya ya. Cari objek foto yang disuka, gunakan teknik foto yang dijelaskan tadi, bisa pilih salah satu. Foto yang diikut sertakan tidak mengandung sara dan pornografi. Kemudian rekayasa digital yang diperbolehkan sebatas cropping, penyesuaian brightness, ketajaman, dan kontras ya. Beri nama file JPG dengan format nama lengkap, garis mendatar asal kelas, garis mendatar teknik fotografinya, atau pakai sudut pengambilan gambar apa, atau field of view apa gitu ya. Contohnya nih, Ria Pikar garis mendatar kelas 10 bahasa, garis mendatar teknik bird eye ya. Kemudian upload file JPG ke KI 4 tugas seni fotografi ponsel. Boleh upload foto yang sudah diambil, yang udah lama diambil kayak gitu ya, yang masih ada di memori kalian, yang masih ada di handphone, tidak pernah diotak-atik, mungkin jadi wallpaper saja. Terus harus memotret sendiri, tidak boleh meminta tolong orang lain untuk mengambil gambarnya, dan foto harus hasil karya kalian sendiri ya, asli karya sendiri, bukan mengambil dari internet. Karena buat apa kalau ngambil dari internet tapi saya jadi PR gitu. Kalau misalnya ngambil dari internet, saya nggak jadikan PR ini mah ya, karena saya pengen murni kalian punya karya sendiri ya. Seberapapun itu kamera yang kalian punya ya. Dan ini kalau misalnya kalian tidak punya, harusnya sih pakai kamera HP aja. Kalau misalnya handphonenya tidak pakai kamera, boleh mungkin minjam kamera orang tuanya buat untuk moto yang objek yang ada di rumah saja, sekitar rumah ataupun di luar rumah ya. Gitu. Nah, selanjutnya nanti kalian di sesi ketiga kalian akan menyimak tutorial cara rekayasa digital versi saya yang biasa saya gunakan tekniknya. Dan jangan lupa untuk follow akun Seni Budaya Mankoraya di @senibudaya.mankoraya. Nanti setelah kalian
memotret hasil karya kalian atau objek yang kalian suka. Share hasil foto kalian di Instagram post kalian dengan puisinya di caption, tag dan mention @senibudaya.mankorea dengan hashtag seni fotografi Mankorea ya. Oke. Ini Instagram akun saya yang fotografi, akun yang gambaran ya, dan lainnya bisa di follow. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan sesi kedua untuk seni fotografi hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya untuk rekayasa digital, dan terima kasih.